Marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak, mudah-mudahan yang akan disampaikan menjadi berkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena itu kepada guru mulia Da'i ilallah Al-Ustaz Syekh Abu Hanifah alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bin nabi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bin nabi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا واقضِ حاجاتنا وبلغ مقاصدنا. اللهم يا ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة، اختم لنا بحسن الخاتمة، اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت، والشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد. Hadirin hadirat orang tua kami, pecinta-pecinta ilmu, perindu-perindu kemuliaan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang kita muliakan bersama guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Sahibul Bait, beliau yang sekarang ditempati kegiatan yang mulia ini, DKM Masjid Al-Barkah 2, yang mudah-mudahan beliau kepengurusan masjid ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pengayom masyarakat, perwakilan dari beliau Bapak Camat yang tadi sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan beliau menjadi pengayom yang sesungguhnya sehingga kelak di surga bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa tim dakwah Al-Bahjah Bekasi yang mudah-mudahan semua segenap jajaran senantiasa dimuliakan dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa hadirin hadirat yang hadir ke tempat ini,
sebelum kita memperpanjang obrolan kita di malam hari ini, terlebih dahulu kita ingin merenung sejenak, merenung tafakkur, karena mentafakuri sesuatu itu lebih baik daripada ibadah yang bertahun-tahun. Maka di malam hari ini hendaknya kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tadi pagi kita bangun hingga sampai detik ini kita dipermudah untuk bisa ngaji. Bahkan kita datang pun mulai dari jam 8 mungkin lebih. Bahkan ada yang juga berangkat dari Cirebon. Ketahuilah, kemudahan selalu dihadirkan oleh Allah di dalam kebaikan akan kita semuanya. Maka kita semuanya harus merenung, akankah ini kemudahan yang sesungguhnya ataukah kemudahan yang maknanya adalah istidraj. Makna istidraj itu adalah apa? Kalau kita melihat kegiatan kita, kelakuan kita, sungguh kita ini orang yang tidak layak dimuliakan seperti ini. Kita ini orang yang jarang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dipermudah oleh Allah bisa hadir ke tempat seperti ini. Kita ini jarang membaca Al-Quran, akan tapi dipermudah oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat ini. Maka sungguh ini sebuah rahmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri sehingga nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini. Bahkan ada mungkin barangkali yang duduk di tempat ini tadi sempat melanggar Allah terlebih dahulu. Mungkin gak jaga mata, mungkin gak jaga mulut, akan tapi ternyata sekarang dikasih kemudahan oleh Allah bisa hadir. Siapa diri kita ini kok Allah memberi kemudahan seperti ini? Kalau kita kekasih Allah mungkin, akan tetapi kita ini hamba yang lemah, yang banyak kekurangan. Sholat jarang khusyuk, bangun malam pun sering ngilang-ngilang, akan tapi diberi kemudahan oleh Allah seperti ini. Maka ini nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mempermudah di malam hari ini kumpul demi menyebut nama Allah dan demi menyebut nama Nabi Muhammad, maka mudah-mudahan di saat kita menghadap kepada Allah dalam keadaan menyebut nama Nabi Muhammad dan nama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini renungan pertama yang harus kita hadirkan, agar supaya kita ini tidak menjadi orang yang sombong, mentang-mentang menjadi ahli majlis sehingga meremehkan sana sini. Enggak. Semuanya majlis, nilainya, kemuliaannya, semuanya modalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini cuma pelaku, Allah yang menggerakkan ini semuanya. Maka kalau kita enggak semakin dekat kepada Allah, maka bisa jadi kemudahan ini dicabut oleh Allah sehingga kita menjadi orang ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka ayo kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dari itu, karena ini adalah awal dari pembukaan majelis maulid. Dan kenapa kita kok memakai majelis maulid? Karena sekarang banyak pendusta maulid. Sekarang banyak pemfitnah maulid, sehingga kemana-mana dihembuskan hal-hal yang menjadikan orang ragu dengan majelis maulid. Majelis maulid adalah majelis yang sangat diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam majelis maulid ada pembacaan Al-Qur'an. Di dalam majelis maulid ada zikir. Di dalam majelis maulid ada infak sedekah. Di dalam majelis maulid ada silaturahmi. Maka sungguh jika ini diprotolin satu persatu dari kegiatan ini, ternyata semuanya muaranya kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kegiatan seperti ini kita budayakan sehingga orang tidak perlu ragu lagi untuk menghadiri majelis maulid seperti ini. Maulid maknanya adalah kelahiran. Kelahiran siapa? Bukan kelahiran kita. Kalau kelahiran kita nggak ada apa-apanya, Bu. Kelahiran kita nggak ada apa-apa. Kelahiran kita nggak akan menyentuh hati siapapun. Tapi kalau kelahiran makhluk agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan hati kita bergemetar, menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita sejuk, sehingga kita sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya majelis ini adalah majelis maulid, Maulid Al-Bahjah Bekasi. Maulid agar supaya kita kemana-mana selalu diikat dengan kalimat hari kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan juga dengan adanya majelis maulid ini, yang hadir ke tempat ini bisa ada rem,
bisa ada benteng-benteng. Kenapa? Hei, orang yang hadir ke tempat ini, kamu datang di majelis maulid. Maulidnya siapa? Hari kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tidak layak dan pantas orang yang mengaku senang hadir majelis maulid, akan tapi ternyata kelakuannya kelakuan orang kayak nggak kenal maulid. Akhlaknya malah nggak bener, suka bohong, matanya suka jelalatan, suka ngambil yang haram. Maka ketahuilah, ini akan menjadikan rem dengan adanya majelis maulid. Hei orang-orang yang sudah berkumpul di tempat ini, Anda kemana-mana Anda sudah masuk dalam kategori majelis maulid. Majelis maulid berarti majelis maulidnya Nabi Muhammad. Berarti kelakuan Anda harus niru gaya Nabi Muhammad. Kalau kelakuan kita tidak niru gaya Nabi Muhammad SAW, takut kita dibilang orang munafik, orang yang mengutamakan tentang urusan nama tok, tapi ternyata kelakuannya tidak. Makanya ayo, dengan adanya nama ini, kita jadikan diri kita ini orang yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sesuatu yang kecil, jangan yang gede-gede. Sesuatu yang kecil. Apa sesuatu yang kecil? Mulai dari pakai baju dengan tangan kanan, pakai sandal. Pakai sandal apa dulu? Pakai sandal tangan apa kiri dulu? Kanan dulu, iya kan? Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Ini hal-hal yang sepele. Jangan jauh-jauh kita pengen menjadi ahli Rasulullah sampai sholat ribuan rakaat kakinya bengkak, nggak bisa. Kalau kita nggak mulai dari yang kecil dulu ini. Wong minum masih pakai tangan kiri ngomong, maulid Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad. Cinta apa ini? Wong minum aja masih pakai tangan kiri. Itu ketawa Rasulullah. Ini gimana ini umatku ngaku cinta kepada aku, malah minumnya pakai tangan kiri. Ini sesuatu yang makro, bukan sesuatu yang melanggar. Kalau sesuatu yang melanggar jelas bukan obrolan kita. Yang melanggar Allah, melanggar Nabi Muhammad, jauh dari majelis maulid, jauh dari akidahnya Nabi Muhammad. Kita nggak ngobrol urusan melanggar. Kalau melanggar sudah harga mati. Mabuk nggak boleh. Yang kenal maulid mabuk, wah ini keterlaluan, ngejek Nabi Muhammad ini. Yang kenal maulid judi, keterlaluan ini, ngejek Nabi Muhammad. Yang kenal maulid zina, naudzubillah min dzalik, ini ngejek Nabi Muhammad benar ini. Kita nggak berbicara sesuatu yang haram, karena yang haram itu pasti. Akan tapi kita ingin meningkatkan dari sesuatu yang dianggap sepele, akan tapi menjadikan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya majelis maulid ini ayo kita budayakan, dan Anda harus bangga. Jangan pernah ada obrolan yang keluar dari mulut kita kecuali obrolan majelis maulid. Majelis maulid. Nih hadir majelis maulid. Kenapa? Kalau Anda membudayakan kalimat majelis maulid, berarti Anda selalu membudayakan nyebut nama Nabi Muhammad. Karena maulid itu adalah, dibalik maulid itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang menggandengkan dirinya dengan Nabi Muhammad akan dicintai oleh siapapun. Jaminan itu, Pak. Bu, Bapak Ibu, kalau berlabel Nabi Muhammad dimanapun akan dicari orang, disenangi orang, bahkan nanti surganya paling tinggi, asal pakai label Nabi Muhammad. Karena memang benar label itu ada dua, label Nabi Muhammad atau labelnya Abu Jahal, musuhnya Nabi Muhammad. Yang pakai labelnya Abu Jahal, walaupun akhlaknya kayak apapun, tetap orang nggak mau ngikut. Tapi kalau pakai labelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dicari. Makanya kita selalu kemanapun harus pakai labelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok orang yang gaya hidupnya ngikut gaya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlabelkan Nabi Muhammad, orang memandang saja sudah terenyuh. Jangankan ngomong, memandang tok kadang ada yang sudah mulai nangis, sudah mulai terenyuh. Walaupun orangnya secara zahir barangkali pas-pasan, nggak ganteng, nggak cantik, tapi ternyata labelnya Nabi Muhammad SAW menjadikan orang terenyuh. Buktinya apa? Anda tahu sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah itu sahabat Masya Allah. Beliau itu sahabat yang sangat sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya penuh dengan kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Nabi Muhammad meninggal, sahabat Bilal bin Rabah tidak mau azan.
Kenapa sahabat Bilal bin Rabah tidak mau adzan? Iya, karena di saat beliau adzan, selesai adzan pasti beliau itu nengok ke bawah dan nengok kamarnya Nabi Muhammad. Beliau turun ke bawah lalu membangunkan Nabi Muhammad untuk sholat. Ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Sehingga di saat Nabi Muhammad wafat, sahabat Bilal tidak mau lagi adzan. Kenapa? Aku kalau adzan aku ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Bilal bin Rabah tidak mau tinggal ada di Madinah, beliau lebih memilih hijrah. Kenapa? Di saat aku tinggal di Madinah, hatiku selalu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar berangkatlah beliau ke kota Syam. Berangkatlah beliau ke kota Syam, bertahun-tahun beliau enggak kunjung ke kota Madinah, sehingga saat itu Rasulullah menegur di dalam mimpi, ma hadal jafa ya Bilal, alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal, engkau lama enggak kunjung kepadaku, engkau lama tidak ziarah kepadaku, ada apa dengan kau Bilal? Ditegur oleh Nabi Muhammad seperti itu, sahabat Bilal terbangun dan beliau tiba-tiba menangis terseduh-seduh, sehingga keluarga beliau berkata, ada apa wahai suamiku, ada apa ayah, ada apa ayah? Dijawab oleh sahabat Bilal, anakku, istriku, aku ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur bagaimana? Aku lama enggak kunjung kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menegurku, ma hadal jafa, alangkah kerasnya hatimu, engkau lama enggak kunjung kepadaku. Mudah-mudahan kalau kita lalai dari Rasulullah ditegur ya, sehingga bisa sadar. Kalau nggak ditegur kayak gitu nggak sadar. Akhirnya seketika itu sahabat Bilal mempersiapkan kudanya berangkat menuju Madinah. Mempersiapkan kudanya, tidak pandang apakah itu malam. Ingat, sadar dari beliau tidur, seketika itu berangkat sahabat Bilal. Dan di perjalanan ingat kalimat dari Rasulullah, mahadal jafa, alangkah kerasnya hatimu, kamu enggak mau kunjung kepadaku. Alangkah kerasnya hatimu enggak mau kunjung kepadaku. Sehingga beliau di perjalanan nangis terus, ya Rasulullah, bukan seperti itu maksudku ya Rasulullah, bukan seperti terus beliau nangis. Sehingga sampai menghadaplah, bertemulah dengan makam suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Bilal bin Rabah tidak bisa saat itu berdiri, karena beliau sudah lemah lunglai, sehingga satu sahabat Bilal merangkak di hadapan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam pun tidak bisa keras-keras karena suaranya sudah habis dengan tangisan mulai dari rumahnya sampai kota Madinah. Setelah beliau nangis mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemulah dengan Abu Bakar dan bertemulah dengan Umar. Hei sahabat Bilal, tukang adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau datang ke sini. Lalu saat itu sahabat Bilal menoleh dan sahabat Bilal pun bercucuran air mata menangis, lalu dipeluk oleh sahabat Abu Bakar. Kenapa engkau menangis wahai Bilal? Kenapa engkau menangis wahai Bilal? Dijawab oleh Bilal, Rasulullah negur aku, katanya hatiku keras. Karena aku lama enggak kunjung. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dipeluk oleh Abu Bakar, ketahuilah engkau tidak bakal ditinggal oleh Rasulullah, karena engkau tukang adzan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal, mumpung kamu di sini, coba kamu adzan. Adzan wahai khalifah? Iya, mumpung kamu berada di sini. Tiba-tiba sahabat Bilal menggelengkan kepala, tidak. Ada apa? Tidak. Aku kalau adzan aku pasti ingat Rasulullah, tidak bisa aku, nggak mau adzan. Sahabat Bilal tidak mau adzan. Akhirnya di saat Bilal tidak mau adzan, datanglah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidina Hasan dengan Husain. Datang satu, oh tukang adzan Nabi Muhammad datang, tukang adzan Nabi Muhammad datang. Lalu seketika itu saat itu dipeluklah saat itu sahabat Hasan Husain, dipeluklah cucu Nabi Muhammad Hasan Husain, sambil Sayyidina Bilal berkata, sungguh aku kangen dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang dikirim cucu beliau. Karena sahabat Hasan itu perut ke atas itu mirip Rasulullah. Sahabat Hasan itu, Sayyidina Hasan. Kalau Sayyidina Husain perut ke bawah mirip Nabi Muhammad. Dan dipeluk Sayyidina Hasan dan Husain tersebut, dan ternyata bau tubuh Sayyidina Hasan dan Husain bau tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin menangis saat itu. Tiba-tiba Sayyidina Hasan Husain cucu tersebut berkata, paman adzan sih, kamu lama enggak adzan?
menoleh kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar tadi minta tak tolak. Dan sekarang yang meminta adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya kan yang meminta cucu Nabi Muhammad tidak bisa ditolak. Baik, aku akan adzan. Disinilah makna orang yang berjalan dengan label Nabi Muhammad. Dikumpulkan semuanya orang berada di Masjid Nabawi. Di saat semuanya sudah pada kumpul, sahabat Bilal datang. Di saat sahabat Bilal datang, sahabat Bilal ini disebutkan, sahabat Bilal ini Masya Allah orangnya hitam pekat, kurus. Secara dohir itu nggak ada keistimewaan. Tapi di saat sahabat Bilal itu masuk dari pintu masjid menuju ke tempat adzan, di saat beliau melewati satu sop dari orang-orang yang hadir tersebut, tidak ada satu sop yang dilewati kecuali apa? Satu sop tersebut menangis, terseduh-seduh, menangis. Tidak dilewati satu sop dari berjamaah, nangis. Tidak dilewati satu sop dari orang-orang yang berkumpul, nangis saat itu. Melihat wajahnya sahabat Bilal, melihat tubuhnya sahabat Bilal, melihat orang seperti sahabat Bilal, ternyata semuanya orang mereka itu menangis. Kenapa kok bisa menangis? Bukan menangis sahabat Bilal, bukan, akan tapi label yang dibawa sahabat Bilal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang membawa label Nabi Muhammad akan terenyuh. Ini semuanya orang Madinah pada menangis, bukan menangisi sahabat Bilal, akan tapi menangisi jasad yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangisi sahabat yang pernah dekat dengan Nabi Muhammad, tukang adzannya Nabi Muhammad. Jadi yang menjadikan nangis adalah di balik sahabat Bilal ada siapa? Nabi Muhammad. Makanya kita harus kemana-mana harus kita membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita terenyuh. Akan tapi ingat, jangan sampai label Nabi Muhammad dipakai sesuatu yang haram, karena ternyata mengambil yang haram pun di zaman sekarang ternyata paling cepat biar dapat, ya ternyata pakai labelnya Nabi Muhammad. Tapi hati-hati, yang ngambil yang haram pakai labelnya Nabi Muhammad kurang ngajar bener ini. Keterlaluan ini banyak sekarang, zaman sekarang banyak, apalagi nanti kalau sudah nyampe bulan Maulid, oh ini banyak kemana-mana sumbangan, minta sumbangan labelnya Nabi Muhammad. Ini hati-hati, yang tidak amanah berarti dia menodai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya inilah sekilas tentang kenapa kok harus ini majelis dinamakan majelis Maulid, karena kita ingin di mana-mana pun kita ingat Nabi Muhammad, ingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang perlu kami sampaikan di awal majelis ini, hal yang kedua adalah setelah kita ini membuat majelis ini adalah majelis Maulid, yakni bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka hal yang penting yang kedua adalah tentang urusan niat. Hei, yang ikut berkumpul di majelis ini, tata niat. Awas, apalagi yang dari Cirebon jauh-jauh ini datang ke Bekasi, awas niatnya apa? Kalau niatnya pamer apa? Percuma. Sudah jauh-jauh dari Cirebon, tak taunya ke Bekasi, niatnya bukan niat karena Allah, nggak dapat apa-apa, cuma dapat capek. Makanya dari sini awal majelis yang perlu diobrolkan adalah niat. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan di dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Ini kita dengar berulang-ulang kali, tapi ya tak kunjung-kunjung amal itu niatnya benar, padahal dengar setiap hari. Yakin nggak Bapak bahwasanya amal tergantung niat? Yakin nggak? Yakin tidak bahwasanya amal itu tergantung niat? Dalam arti amal seseorang akan bernilai di hadapan Allah ya tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jika niatnya karena Allah, berarti ia akan memperoleh keridhaan Allah. Maka tolong yang hadir di majelis ini jangan niat macam-macam, niat karena Allah.
Likul limri'in manawa, dan setiap seseorang itu sama tergantung apa yang ia niatkan. Pokoknya yang datang ke tempat ini awas niatnya karena siapa. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Anda berangkat ke tempat ini. Jika niatnya karena Allah, yakinilah dan yakinkan di dalam hati Anda tidak ada dedaunan yang Anda lewati, tidak ada binatang yang Anda lewati, tidak ada ikan-ikan yang berada di sungai, di lautan. Jika dia menuntut ilmu karena Allah, kecuali mereka semuanya akan memintakan ampun bagi mereka yang niat karena Allah. Sepanjang pohon-pohon yang Anda samperin, Anda lewati untuk hadir ke majelis taklim yang karena Allah, maka pepohonan akan menyebut beristighfar untuk mereka-mereka yang datang karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan mereka pun mengistighfari orang-orang yang berangkat ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kemuliaan yang sangat mulia. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau ada orang mati lagi ngaji, Masya Allah, nikmatnya pol. Lagi denger kayak gini mati, mau Pak? Mau? Nggak mau? Takut. Mending mati nonton televisi kayaknya ya. Mati kayak gini Bapak Ibu nikmat, langsung surga. Mati kayak gini nikmat Pak, langsung surga Pak. Yang lagi ngaji didoakan oleh semuanya makhluk Allah, mendoakan. Bahkan jangankan dedaunan, jangankan binatang-binatang, malaikat mengucapkan istighfar bagi orang yang menuntut ilmu. Tapi ingat, karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena dunia. Karena orang menuntut ilmu itu ada tiga. Orang menuntut ilmu itu ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama, menuntut ilmu karena Allah. Ngapain inti ikut majelis keliling itu, majelis Al-Bahjah Bekasi itu, majelis Maulid itu? Apa yang dicari? Sudah tombok bensin, yang ini, yang itu, apa yang dicari? Jawab, aku mencari ridho Allah. Jika Anda mencari ridho Allah, maka yakinilah setiap Anda berangkat, malaikat memintakan pengampunan. Jadi model orang yang pertama mencari ilmu itu karena Allah. Model yang kedua, ini disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Orang mencari ilmu bukan karena Allah. Ini kelas ustaz. Orang mencari ilmu karena ingin biar dia terkenal. Dicium tangannya bolak-balik, ya kan? Biar majelisnya rame, ya. Pokoknya yang dicari bukan ridho Allah, tapi dia itu ngerti kalau niat seperti itu jelek. Jadi yang kedua ini niat bukan karena Allah, niat nyari pangkat, niat nyari jamaah, gede-gedean jamaah, biar dia dimuliakan dimanapun dia berada. Akan tetapi dia ngerti kalau niat seperti itu jelek. Orang seperti ini bagaimana? Kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau dia sebelum mati tobat dari niat yang jelek itu, masuk surga. Tapi kalau sampai mati dia nggak tobat, tetap niatnya jelek kayak gitu, oh nasib ini ahli neraka. Kayaknya pakai imamah, naudzubillah min dzalik, pakai imamah, pakai rida, pakai jubah, tapi yang dicari adalah kemasyhuran di hadapan manusia. Dia orang yang berustad tapi hakikatnya ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, penuntut ilmu yang ketiga itu dia mencari ilmu bukan karena Allah, karena dunia. Dunia ini macam-macam. Biar dia anggap ceramahnya paling enak, ya kan? Terus apalagi jamaahnya paling banyak sehingga di mana-mana ada. Oh, di sini ada cabang sini, cabang sana, cabang situ. Oh, semuanya ada. Sudah gitu, dia niatnya bukan karena Allah, merasa dirinya punya kedudukan di hadapan Allah. Inti tahu enggak? Kalau Allah enggak sayang sama saya, enggak mungkin jamaah hadir sebegini banyaknya. Loh, ini menunjukkan apa? Allah sayang sama dia. Wah, ini parah orang ini.
Sudah niatnya keliru, merasa punya kedudukan. Coba tangan saya itu dicium bolak-balik. Loh, ini kalau Allah nggak memuliakan nggak mungkin orang nyium tangan. Loh, jadi gitu. Jadi dia merasa memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah, padahal niatnya jelek. Nah, orang seperti ini kata Imam Ghazali susah diarep tobat. Nggak bisa orang kayak gitu tuh diarep tobat. Kenapa? Wong dia nggak ngaku salah, dia nggak sadar salah. Gimana mau tobat? Kalau yang kedua mending dia melakukan niat mencari ilmu bukan karena Allah, tapi dia sadar. Loh, yang ketiga ini sudah niat mencari ilmu bukan karena Allah, sudah gitu merasa dirinya paling dekat dengan Allah. Orang yang ketiga ini susah disuruh tobat. Makanya tolong jangan sampai kita menjadi yang ketiga, jangan sampai kita menjadi yang kedua, tapi jadilah kita yang pertama. Apa? Mencari ilmu karena Allah. Sudah. Kalau sudah karena Allah itu enak. Karena Allah itu enak. Orang itu kalau hidupnya karena Allah enak, di saat diuji sabar. Berangkat naik motor, bannya kempes. Karena Allah nyantai, mana ya ada tambal ban, tinggal nyamper ke tambal ban. Naik motor mau majelis maulid, keliling bensinnya habis. Karena niatnya karena Allah gampang. Di mana ya pom yang dekat jadi enak. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, duh, gimana sih Allah ini? Masa mau ke majelis aja masih dikempesin. Yang bensinnya bocor. Nah, ini. Sudah gitu nanti apa? Yang kebakaran toko macam-macam. Saya ini kan ahli majelis ya Allah. Nah, ini. Allahnya diajak hitung-hitungan. Nah, ini niatnya bukan karena Allah. Kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah itu pengen ngangkat derajatnya hambanya di dalam kebaikan yang ia lakukan. Kira-kira kebaikan yang ia lakukan tulus nggak? Nih orang mau ngaji nih. Coba dia mau ngaji sudah niat, anaknya tak kasih panas, kira-kira berangkat nggak ini orang? Dikasih panas. Ini biasanya keluarga ini. Kalau sudah punya istri, punya anak itu mau ngaji itu alasannya macam-macam ada. Mau ngaji berangkat anaknya panas. Tuh ya Allah, anak ini kewajiban. Akhirnya apa? Nggak ngaji. Padahal andaikan dia itu berangkat belum nyampe ke majelis saja, bisa jadi anaknya disembuhkan oleh Allah. Kenapa? Allah ingin memberi dia pahala yang banyak, ingin menguji ketulusan dia. Sehingga ngaji dia tetap istiqomah walaupun anaknya sakit. Bukan berarti melantarkan anak loh. Ya, jangan salah paham. Jangan sampai nanti loh ini gimana Ustadz ini? Ya, anaknya sakit kok ditinggal pengajian. Bukan. Diniatkan Anda ngaji untuk obat bagi anak. Kami itu teringat Buya itu sering anaknya sakit itu malah sama beliau itu ditinggal. Bukan ditinggal dicuekin gitu, tidak. Sampai pernah suatu ketika itu anak beliau yang nomor berapa itu, nomor 3 Muhammad kalau tidak salah itu, ya nomor 3 itu panasnya tinggi 40 lebih, masuk rumah sakit. Kebetulan saat itu beliau jadwal pengajian ada di Bogor. Beliau ngobrol sama Umi, gimana Umi, berangkat enggak Bu ya? Kalau enggak berangkat kasihan jamaah di Bogor. Kata Umi, berangkat saja Bu ya, diniatkan obat kesembuhan. Alhamdulillah perjalanan belum nyampe Bogor ternyata ditelepon, alhamdulillah sudah turun. Sudah turun. Makanya Bapak Ibu, Allah itu kadang kalau memberi kebaikan kepada hambanya, pengen diangkat setinggi-tinggi hambanya, makanya dikasih ujian di dalam kebaikan itu. Makanya jangan pernah putus asa, tetap istiqomah, berbaik prasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo mulai sekarang Anda kemanapun belajar karena Allah. Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pernah berkata, kun aliman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa Anda jadi orang alim. Kalau bisa ini, kun aliman. Kalau bisa jadi orang alim. Ya Allah, jadi orang alim Pak Ustadz gimana ini? Wong anak sudah 7, mau jadi orang alim gak bisa ini Pak Ustadz. Ya udah, au muta'alliman, jadi orang yang belajar. Santri ini, ya.
Kalau nggak jadi orang alim ya sudah jadi orang yang mau belajar. Belajar juga nggak sanggup, barangkali sudah tua, banyak kesibukan, ya sudah. Au mujalisan, jadilah orang yang suka duduk-duduk di majelis ilmu. Duduk-duduk, ngajinya ngaji kupingan. Ngaji kupingan itu gimana? Ngaji kupingan itu Bapak Ibu bertahannya semalam tok, ya kan? Besok dibuat apa? Dipakai tidur sudah hilang. Tapi nggak apa-apa. Ya, lebih baik daripada nggak sama sekali. Ngaji kupingan kan gitu orang tua kami. Apalagi ngaji kupingannya 1 bulan sekali, ya kan? Minggu keempat. Lah setiap hari ngaji apa itu orang itu? Tarlingan, popan. Wah ini ya musibah. Makanya kurang ini, 1 bulan sekali kurang. Nanti tak tantang lagi nih tim dakwah Bekasi dia. Sebenarnya majelisnya bukan 1 bulan sekali ya, sekarang 2 minggu sekali. Karena kita kan ada majelis juga, ada di mana? Di Masjid Al-Furqon ya. Setiap Jumat ketiga, Jumat ketiga di Masjid Al-Furqon, Sabtu malam Ahad keempatnya keliling. Jadi 2 kali. Tapi ini ya juga kurang 2 kali. 2 kali kurang. Hati itu 3 hari kalau nggak dapat siraman rohani sudah mulai goyang. Goyang itu gimana Ustaz? Ya diuji itu sudah mulai prasangka macam-macam kepada Allah. 3 hari ya. Yang suka ngaji itu coba, dia nggak pernah ribut dalam urusan dunia. Ada orang itu Bapak Ibu kemarin datang kepada kami, Ustaz, saya itu kalau sudah nggak ngaji lebih 1 bulan itu ngelihat dompet nggak ada isinya itu bingung. Tapi kalau ngaji terus enggak Ustaz. Lah ini ya. Sama orang sini kayak gitu juga. Kalau tanggal tua bingungnya. Kalau tanggal muda seneng enggak ada. Majelis ilmu enggak ada kayak gitu. Majelis ilmu hatinya hati yang sambung kepada Allah dengan Nabi Muhammad, bukan hati yang dengan urusan dunia. Makanya tidak akan berpengaruh apakah dia orang sukses, apakah dia bukan orang sukses, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ayo niat ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang duduk-duduk di majelis. Kalau duduk-duduk di majelis pun nggak bisa, au muhibban, jadilah orang yang mencintai ulama. Fala takun al-khamisa, jangan kamu jadi yang kelima. Fatahlaka, maka kamu akan hancur. Jadi alim enggak, belajar ilmu enggak, duduk-duduk dengan orang-orang ngaji enggak, mencintai ulama ustadz enggak. Loh, mau jadi apa ini? Kalau jadi yang keempat, kelima, maka akan binasa, akan hancur. Maka ayo mulai sekarang kita budayakan, kemana-mana kita mengadakan majelis, kita budayakan untuk hadir, ya, dibudayakan untuk hadir, sehingga kemana-mana pun cita-cita kita adalah majelis terus, duduk di majelis, karena keutamaan majelis sangat besar. Mumpung karena ini awal-awal kita dorong, biar kita ini semangat untuk menghadiri majelis. Yakinilah yang datang ke majelis akan dikasih ketenangan oleh Allah hatinya. Gak bakal bingung, sudah dikasih ketenangan oleh Allah. Illa alaihi musakina, akan dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sudah dikasih ketenangan, wa khasiyatuhumur rahmah, dia akan dikasih oleh Allah kasih sayangnya. Loh, sudah dikasih ketenangan oleh Allah, dikasih kasih sayang. Kasih sayang itu apa sih? Kasih sayang itu Bapak Ibu pengampunan dari dosa-dosa yang lampau. Andaikan dia mati nggak punya dosa, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Itulah kasih sayang. Kasih sayang Allah itu. Dosa-dosa yang diampuni. Ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, wa hafathumul malaika. Malaikat akan mengiringi orang yang menuntut ilmu. Dalam arti apa? Dia itu yang menuntut ilmu akan dilindungi oleh malaikat untuk tidak berbuat maksiat. Makanya senang hadir majelis ilmu, sehingga kemana-mana kita tidak bakal maksiat. Kenapa? Karena ternyata kemana-mana malaikat mengiringi kita. Tapi ingat, harus suka ngaji.
Setelah itu wa dzakarahumullahu inda, Allah akan menyebut mereka yang datang ke majelis indahu, di hadapan makhluk yang dekat dengan Allah. Siapa di hadapan makhluk yang dekat kepada Allah? Malaikat-malaikat. Kalau ada orang datang ke majelis taklim itu, Allah menyebut, tuh, lihat tuh, dari Cirebon datang ke Bekasi, yang Bekasi pun kumpul tuh, coba itu lihat itu orang-orang itu. Malaikat, lihat mereka itu. Mereka adalah hamba-hamba yang aku cintai, kata Allah. Disebut di hadapan para malaikat. Orang tua kami, siapa kita kok disebut oleh Allah? Sholat jarang khusyuk, sholat jarang nangis, baca Al-Quran enggak, kok disebut oleh Allah? Kok disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita ini? Kerjaan masih campur antara haram dengan halal, kok disebut barokahnya majlis? Kerjaan masih campur yang halal, haram, subhat, ternyata disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokahnya majlis ilmu. Lah ini kemuliaan majlis disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau Allah sudah menyebut, ini contoh, ada malaikat Jibril di hadapan Allah, Allah menyebut, dengar itu, lihat itu, malam ini ada orang yang datang ke majlis, aku mencintai mereka semuanya. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan kepada malaikat yang lainnya, para malaikat semuanya yang menjaga aras semuanya, aku barusan dengar Allah berfirman bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang lagi kumpul di majlis itu. Sehingga malaikat ahli aras pun menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Sehingga semalam itu para malaikat yang di atas langit, mereka semuanya mengobrolkan tentang kebesaran orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Dan ini semuanya tidak tampak kecuali kalau kita mati. Kalau kita mati tampak. Kalau sekarang nggak tampak, ibu, mana kalau kita mati. Kalau sudah kita mati, orang tua kami dikubur di tanah liang lahat, baru itu akan nampak semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, ini yang kedua, tentang urusan niat. Nah, ini tentang urusan niat di dalam mencari ilmu, dan harus semangat di dalam mencari ilmu. Yang ketiga yang harus diperhatikan, jangan semangat hadir ke majelis taklim tok, tapi ngamalkan nggak mau. Tuh, ini juga malapetaka ini. Ada orang datang ke majelis taklim, ngamalkan tidak. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siksaan hamba Allah yang paling mengerikan adalah siksaan orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Tahu haram tetap masih dilanggar. Tahu ini dianjurkan nggak mau ngamalkan. Tahu ini haram masih dikerjakan. Yang tahu keharaman kok masih dikerjakan, maka ketahuilah ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada siksaan yang paling pedih di hadapan Allah nanti kecuali bagi orang-orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Makanya yang dinamakan orang alim itu apa sih? Yang dinamakan orang alim jangan dibayangkan ilmunya yang banyak, enggak. Ternyata orang alim itu adalah man amila ilmuhu, man amila ilmahu. Orang yang mengamalkan ilmunya itu orang alim itu. Orang yang mengamalkan ilmunya itu orang alim. Dapat ilmu satu, senyum sama suami, senyum ibu pulang, lu diamalkan. Ngobrol sama suami nggak boleh bentak-bentak, diamalkan. Ada orang hadir majelis taklim rajin tapi sama suami masih kurang ajar, lo ini hati-hati. Atau sebaliknya, ya, setiap hari hadir majelis taklim sama istri juga kurang ajar, lo ini nggak benar. Makanya ayo, yang ketiga, di saat kita sudah menjadi ahli ilmu, jangan sampai ilmu itu tidak diamalkan. Bahkan disebutkan dalam satu cerita, siksaan orang yang ilmunya tidak manfaat didahulukan oleh Allah nanti siksaannya di hari kiamat daripada penyembah berhala, daripada Fir'aun, daripada Namrud. Didahulukan orang yang punya ilmu tapi ilmunya nggak manfaat. Hati-hati. Banyak orang itu kadang ustadz pincang memberi penjelasan, dikasih diantem keistimewaan ilmu terus
tapi lupa, gak disentuh urusan mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu ini penting, tapi ingat, mengamalkan ilmu itu pelan-pelan. Tidak mungkin kita akan seperti Nabi Muhammad. Makanya berangkat dari yang kecil, ya kan? Berangkat dari yang kecil, tapi urusan yang haram jelas. Urusan yang haram tidak boleh kita langgar, karena itu makna mengamalkan ilmu yang kita dengar. Makanya ayo, ilmu yang kita dapat dari majelis-majelis ini, dari guru-guru kita di tempat-tempat ini, maka ayo kita amalkan. Bagaimana cara bisa mengamalkan ilmu? Minta sama Allah. Dan yang kedua, insaf. Minta kepada Allah, ya Allah, bimbing aku ya Allah untuk bisa mengamalkan ilmu ini, yang pertama. Yang kedua, insaf, menyadari bahwasanya kita nanti bakal dituntut punya ilmu, nggak ngamalkan. Itu yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Ngaji kupingan, keder ya. Ini nggak ada yang nyatet ya. Ini yang terakhir, yang keempat. Nah, yang keempat ini, setelah diamalkan jangan lupa disampaikan. Ini disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan satu ayat dariku, kata Nabi Muhammad. Apa yang Anda dengar malam ini Bapak Ibu, nggak cukup Anda amalkan tok, itu belum sempurna. Itu iman kita harus ditularkan kepada tetangganya. Nih, tadi malam saya dapat ilmu. Coba Bapak Ibu bikin komunitas suka ngobrol, tapi ngobrol ngaji gitu. Ya, komunitas kok ngobrol gunjing orang ini. Dirubah sekarang ini. Ayo komunitas Majelis Al-Bahjah keliling Bekasi ini enggak. Kok mana-mana ngobrol ngaji. Temanya apa kemarin? Oh iya, temanya keutamaan ilmu. Setelah itu adalah apa? Tentang urusan niat. Setelah itu apa? Mengamalkan ilmu. Setelah itu apa? Anjuran untuk menyampaikan. Karena kita itu disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin linnas. Kamu semuanya ini sebaik-baiknya manusia. Tapi ingat, ada cirinya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini sebaik-baiknya manusia yang dihadirkan di muka bumi ini, akan tapi memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Yang pertama, mengajak orang kepada kebaikan dan menjauhkan orang kepada kemungkaran. Makanya ayo, yang dengar ilmu gak cukup kamu dengar tok, gak cukup kamu amalkan tok, tapi harus kamu sampaikan. Minimal keluarga kita dulu, anak kita dulu, istri kita dulu. Suami yang khianat, suka ngaji, tapi giliran pulang gak pernah disampaikan kepada istrinya. Ini suami khianat ini, pengen bener sendiri, masuk surga sendiri. Gak bisa, surganya siapa? Istrinya suruh ngelahirin tok, iya kan? Dianya enak ngaji gitu. Ini gimana? Gak ada kayak gitu. Pulang, ayo dek, istrinya sambil nenengin dedeknya itu ditausiain. Nih, dapat ilmu ini, kan hebat ini. Nah ini dibudayakan kayak gitu. Pulang, barangkali kan anaknya mau diajak ngaji, masih kecil, masih umur 1 bulan. Bukan berarti nanti pulang nggak dapat ilmu, tetap disampaikan juga anaknya, nanti disampaikan. Jadi menyampaikan ilmu ini pahalanya sangat gede. Karena kita jika mengambil di dalam urusan menyampaikan ilmu, maka pangkat kita akan sederajat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah, beliau diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan kebenaran. Makanya ayo Anda semuanya berjuang. Sekarang berjuang bagaimana? Berjuang di dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Lah dari sini di dalam urusan berdakwah ini perlu ada poin-poin yang diperhatikan. Di antaranya poin yang pertama, kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tolong perhatikan poin yang pertama. Jadikan orang yang kamu ajak berdakwah itu, jadikan beliau itu ladang pahala. Ladang pahala, bukan ladang nyari duit. Awas, hati-hati. Ladang pahala. Ibu, bapak kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, maka pandang orang lain tersebut dia sebagai ladang pahala, bukan ladang nyari duit. Ladang pahala itu gimana, Pak Ustaz? Ladang pahala itu, kalau yang diajak dia itu nggak bener, nggak mau, yang diajak bahkan barangkali sempat marah, ingat, nggak boleh putus asa, karena ini ladang pahala. Nabi Muhammad SAW coba, beliau itu ngajak orang seperti apapun, ternyata jawaban dari orang yang diajak apa? Lemparan batu. Kalau nggak lemparan batu, lemparan sandal. Kalau nggak, bukannya Nabi Muhammad dipukuli,
Cerita Nabi Muhammad di saat berdakwah di kota Taif bagaimana? Nabi Muhammad di saat berdakwah di kota Taif bukan disambut kayak gini. Ini ulama zaman sekarang tuh berkahnya Nabi Muhammad yang dulu dipukulin orang itu. Sudah gitu ustadz zaman sekarang mau males lagi kalau diajak berdakwah. Nggak malu tak kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu ke kota Taif itu gimana? Nggak disambut, dicuekin. Ternyata anak-anak kecil digerakkan oleh pembesar kota Taif, dan anak kecil membawa sandal dan ada yang membawa batu. Dilemparkan ke mukanya Nabi Muhammad sampai pelipis Nabi Muhammad bercucuran darah karena ada batu yang nempel atau nyamper ke pelipisnya Nabi Muhammad, batu yang sangat gede sehingga Nabi Muhammad pun sampai terjungkel ke belakang. Loh, Nabi Muhammad dilempari batu. Akan tapi bagaimana beliau? Di saat Nabi Muhammad dilempari batu, dilempari sandal, bahkan dipukuli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi Muhammad disebutkan dalam riwayat beliau itu keluar dari pintu kota Taif bukan dalam keadaan berdiri, tapi beliau dalam keadaan merangkak, nggak kuat berdiri karena capek, payahnya dipukuli orang. Malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, aku menemukan umat maluan. Kalau kamu mengizinkan nih gunung tak angkat ini. Kalau engkau mengizinkan Muhammad nih gunung tak angkat, tak taruh di kepala mereka biar mereka mati semuanya. Kata malaikat Jibril. Pak, Bu, dengar makna ini. Malaikat Jibril gak mau Nabi Muhammad disakiti. Iman malaikat Jibril yang tinggi kepada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad memang sudah nggak ada, wafat, tapi ingat syariat Nabi Muhammad ada. Anda kalau menemukan syariat Nabi Muhammad diinjak-injak, Anda nggak marah, ditinggal Anda dengan Nabi Muhammad nanti. Malaikat Jibril nggak mau ditinggal nanti oleh Nabi Muhammad. Makanya malaikat Jibril di saat Nabi Muhammad dilempari batu, malaikat Jibril marah. Makanya yuk, siapa yang mendengar syariat Nabi Muhammad kok diinjak-injak, bahkan syariat Nabi Muhammad diremehkan, kita nggak marah, awas, ditinggal nanti kita oleh Rasulullah. Harus marah kita. Apalagi sekarang zaman ngaco, banyak Islam liberal meremehkan syariat Nabi Muhammad. Al-Quran dikatakan, oh macam-macam Al-Quran yang tidak suci, yang ini, awas, siapa yang dengar gak marah, awas kamu, gak bakal nengok Nabi Muhammad nanti. Harus marah kita. Karena zaman sekarang gak karu-karuan Bapak Ibu. Ini kemarin sampai kita dengar di Facebook itu apa? Anak mahasiswa mana itu berani nginjak Al-Quran? Pakai Al-Quran apa? Kita apa ini? Sambil diinjak-injak aja. Kalau kita melihat gak marah, awas kita. Bakal ditinggal nanti. Malaikat Jibril saja marah. Makanya ayo kita ini jangan mau ditipu daya oleh musuh-musuh Allah itu, orang-orang liberal itu, jangan mau. Makanya kalau syariat Islam dilecehkan, syariat Islam direndahkan, syariat Islam dihinakan, ayo kita berani berjuang walaupun taruhannya nyawa agar supaya kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Nabi Muhammad dilempari batu kayak gitu, malaikat Jibril turun. Akan tapi Nabi Muhammad berkata, tidak Jibril, jangan kamu lakukan itu. Coba lihat, kok bisa Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Kenapa? Karena Nabi Muhammad melihat mereka adalah sebagai ladang pahala. Mohon maaf kalau ada ustadz sekarang ngisi pengajian dipukulin orang. Coba ini, ustadz ngisi pengajian jeblak dipukulin. Pak polisi datang satu truk. Ada apa Pak Ustadz kan gitu? Dipukulin orang. Gimana? Mana orangnya? Mau ditangkap nggak? Sok tangkep, paling gitu kalau kita, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Jibril jangan. Ya Rasulullah, keterlaluan umatmu ya Rasulullah. Keterlaluan. Kata malaikat Jibril, sudah jangan wahai Jibril, biarin. Malah doanya beliau apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku, mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Allah. Makanya ini Bapak Ibu, Ustadz menyampaikan sesuatu ke orang lain dijadikan ladang pahala ini sudah. Kalau sudah orang itu berdakwah yang dicari ladang pahala, dia tidak akan putus asa, semangat terus. Ketemu orang semakin bejat semakin seneng apa? Oh, ini ladang pahalanya gede ini. Iya kan? Di saat disamperin, diajak gak mau, dipukulin, tetap disamperin, bukan kapok ya. Disamperin. Sampai ada salah satu cerita ulama, bener Bapak Ibu, ada di Yaman, termasuk salah satu sahabatnya Habib Ali Al-Jufri. Beliau pernah ngisi di satu kampung. Ternyata gak diterima, dipukulin. Mukanya ini nyonyor semuanya, dipukulin ya. Akhirnya pulang. Kata beliau, ntar
ngomong ke supirnya, jangan pulang dulu. Kenapa Habib? Habib kan sudah sakit ini. Enggak, ini kurang, kata Habib. Loh, kurang gimana Habib? Sudah balik lagi apa? Mobil kita masih utuh, katanya. Balik lagi karena mukanya sudah nyonyor ya ini. Jamaahnya nggak mau mukulin, akhirnya apa? Mobilnya dihancur, dilempari batu. Ayo pulang sekarang lah. Ini baru benar ini. Kita berarti baru sudah merasakan dakwah seperti Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kita itu dakwah nggak seperti itu. Ya, kita di mana-mana disambut ibarat, lah ayo Ustadz, Anda di mana-mana disambut kok males. Ini kan keterlaluan ini. Ya kan? Ini kita nggak dipukulin ya, kalau dipukulin kita kapok gitu, ini nggak dipukulin, makanya kok ngaules nggak boleh sekarang. Ayo yang semangat, pokoknya dapat ilmu kayak apapun disampaikan ya. Dan ingat, orang berdakwah menyampaikan sesuatu nggak nunggu kaya, nggak nunggu pinter. Apa yang kamu miliki sampaikan, walaupun satu ayat sampaikan. Nunggu pinter, kapan pinter, sudah tua kayak gini, sampaikan sudah sebisanya. Kapan? Kalau ibu bapak memang saat itu bisa nyampaikan hanya urusan pengumuman majelis taklim, sampaikan. Nih jangan lupa ya, setiap minggu keempat, bulan depan di mana? Wah, gimana mau berdakwah ini sudah lupa ini? Bulan depan di mana Ibu? Masjid Jami Al-Mukarramah. Coba dites Bapak, di mana Pak? Masjid Jami Al-Mukarramah. Sini Pak, sudah nggak bisa ngomong, suruh informasikan masjid nggak bisa ini. Kok keterlaluan ini ya. Jadi seperti itu harus Pak dicatat ini. Dan coba Bapak Ibu, Anda harus bangga kalau Anda dapat program-program dakwah, program-program kebaikan. Karena orang itu akan dikasih promo, kalau nggak dakwah ya maksiat. Makanya kalau Anda itu diajak ngobrol urusan dakwah harus semangat. Oh, ini ada dakwah program, ini program ini. Karena kalau nggak gitu Bapak Ibu akan nyamper nanti program maksiat. Jujur nggak? Pernah nggak ada yang nawari maksiat kepada Anda? Pasti ada. Nih uang haram, nih sumbangan mabuk, nih sumbangan 17-an, joget-jogetan, banyak yang datang. Ada orang tua kami. Makanya Anda yang senang program-program dakwah seperti ini, karena kalau Anda nggak senang program dakwah seperti ini, berarti Anda nanti akan disampaikan program maksiat. Makanya yang dengar program dakwah ini Bapak Ibu yang senang, biar ada berkah ini. Kata guru kami kemarin itu, kalau Bapak Ibu dikasih program-program dakwah, urusan ini, urusan itu, yang senang, yang legowo, berarti apa? Allah menghendaki Anda, telinga Anda untuk mendengar kebaikan. Nah ini, jadi harus senang. Makanya harus disampaikan. Ini yang pertama ya. Yang pertama, bahwasanya jadikan orang yang kita dakwain sebagai ladang pahala. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Orang berdakwah tidak nunggu pinter, tidak nunggu kaya. Jadi semampunya. Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki sudah itu semampunya. Dan memang porsi orang masuk surga itu macam-macam ya. Yang punya ilmu ya dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya. Yang nggak punya ilmu, nggak punya harta, alias orang melarat, dengan tenaganya nginformasikan tuh ini sama. Sehingga Bapak Ibu, tukang sapunya majelis atau tukang promo majelis ini bakal nanti kalau mati dibangkitkan sejajar dengan orang yang ceramah, ulamanya yang ngomong. Bahkan tukang sapunya majelis atau tukang promo majelis itu bisa lebih aman hatinya daripada ustadz yang ngomong. Kan ustadznya ngomong, oh masya Allah itu dengar pada geleng-geleng kepala, berarti ngomongmu enak ya, oh seneng, hancur ini pahalanya. Kok pada tidur semuanya ini, dasar keras kepala, loh hilang juga pahalanya. Makanya susah orang ngomong ini Bapak Ibu ya. Yang enak itu ibu dengerin tok itu enak sudah, nggak ada tanggung. Lagi kalau bagian ngomong kayak kami ini, waduh paling susah. Jadi ya mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, sekarang yang terakhir. Yang ketiga, pandanglah orang yang Anda ajak dengan mata kasih sayang, bukan mata merendahkan ya. Pandanglah orang yang kita ajak dengan mata kasih sayang, bukan direndahkan. Hei ustadz yang sudah punya ilmu, kamu nggak berhak merendahkan siapapun, karena yang boleh merendahkan hakikatnya adalah Allah. Kalau manusia nggak boleh. Kalau kita merendahkan orang berarti kita sombong. Awas, hati-hati. Orang sombong jauh dari kebenaran. Al-kibru batarul haqqi. Kesombongan akan mengantarkan orang jauh dari kebenaran.
Anda masih ingat gak cerita yang sering dibawa oleh guru kami? Di zaman Bani Israel ada kiai yang gak pernah bermaksiat kepada Allah, hidupnya di atas gunung, sehingga beliau kemana-mana itu gak pernah kepanasan. Apa? Dinaungi oleh awan mendung, jadi kemana-mana itu gak pernah kepanasan. Kerjaannya tapa terus di gunung itu, gak pernah bermaksiat. Di waktu yang bersamaan juga ternyata di pasar ada preman. Nah ini barangkali yang setengah preman ini, barangkali kalian dengar suara ini Anda yang seneng ini ya, karena ini cerita indah tentang preman. Di pasar ada preman, mabuk, zina, waduh, jambret, malak, macam-macam sudah ini. Suatu ketika hatinya dibuka oleh Allah, rindu ingin datang kepada ustadz yang di gunung tadi itu. Dengan waktu kebersamaan juga diatur oleh Allah, ustadz yang di atas gunung kehabisan bekal, harus turun belanja ke pasar. Karena di gunung itu jalannya adalah jalan setapak, mau nggak mau ya papasan, mau nggak mau ketemulah itu antara si alim dengan si preman tadi itu. Apa yang dilakukan si alim tadi itu? Tatunya gedenya kayak gitu, campa masyarakat. Nggak tegur sapa. Megaya dia itu berjalan lenggok kayak itu. Sang preman apa? Menunduk, dia malu. Ya Allah, kenapa saya harus ketemu di sini? Ya Allah, aku malu. Ya Allah, hambaku kotor. Ya Allah, hamba kotor. Malu. Akhirnya apa? Dia hanya bersimpul lutut ada di pinggir jalan sembari mengarahkan tangan kepada sang ulama tadi. Mangga kiainya megaya mentang-mentang dia ahli ibadah. Bagaimana? Seketika itu awannya pindah kepada si preman tadi itu. Coba lihat. Seketika itu awan tadi itu pindah kepada preman, dan seketika itu juga apa? Hidayah orang yang alim dicabut oleh Allah, dipindah kepada sang preman. Preman tobat menjadi ahli ibadah, kiai tadi itu hidayah dicabut, akhirnya menjadi orang kurang ajar. Coba hati-hati. Makanya Bapak Ibu ingat, yang pulang dari majelis ini, sekarang kan malam minggu, biasa di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang-orang, ya Allah kasihan, pakai baju setengah telanjang. Tapi ingat, Bapak Ibu yang sudah pakai baju rapi kayak gini, awas, pulang dari majelis awas, gak boleh sombong. Itu siapa, anaknya siapa malam-malam itu kok murahan sekali. Awas Ibu, awas, gak boleh meremehkan kayak gitu. Tapi siapa di antara kita yang melihat mereka di saat ada orang nanti kita pulang kok taunya di pinggir jalan jualan diri itu dari adik-adik kita perempuan? Siapa di antara kita nanti pulang nangis, ya Allah, tadi saya menemukan di jalan, ya Allah, ada seorang gadis, ya Allah, menjual diri, ya Allah, badan itu adalah hambamu, cintai, ya Allah, angkat derajatnya. Siapa yang kita seperti itu? Kadang kita itu sombong Pak, ya kan? Manusia itu Masya Allah amalnya kurang, waduh, sombong lagi. Nah ini mau apa? Makanya ibu awas, ibu yang melakukan kebaikan tidak boleh sombong. Pandang mereka semuanya dengan mata cinta, mata kasih. Barangkali nanti pulang ada, barangkali di pos-pos kamling itu main gaplek, tak ada minuman, tak ada apa, awas, gak boleh sombong. Samperin, assalamualaikum, sehat semuanya tak? Mereka tuh rindu sentuhan-sentuhan lembut kayak gitu. Mabuk terus, inti mau apa? Ditutup sama botol kita nanti ini. Iya kan, bukan malah berdakwah tambah gak karu-karuan nanti, bukan kayak gitu. Dakwanya Nabi Muhammad itu lembut. Wong mata aja harus memandang dengan mata kasih sayang. Makanya dengan model orang kayak apapun seneng. Ya, Nabi Muhammad itu kalau kedatangan tukang jambret, tukang mabuk, nggak pernah marah Nabi Muhammad. Apa sini kamu? Ya Rasulullah, saya tukang mabuk. Ya enggak, sini nggak apa-apa. Makanya nggak ada orang itu sungkan kepada Rasulullah dalam arti takut, itu enggak. Semuanya orang-orang ahli maksiat itu datang kepada Rasulullah itu dengan enak. Kenapa? Karena Rasulullah itu orangnya lemah lembut. Makanya Anda semuanya sama, memandang siapapun yang melakukan kemaksiatan tidak boleh dengan mata merendahkan, tapi dengan mata cinta, mata kasih. Baik, inilah mukaddimah dari pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang lain akan kita bahas juga ilmu-ilmu kemuliaan yang lainnya, sehingga tidak ada kapoknya mencari ilmu kecuali sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kami ingat, yang pertama adalah apa tadi? Tentang keutamaan ilmu, ya, diperhatikan. Pokoknya ilmu mulia, ya. Yang kedua niat. Yang ketiga apa? Mengamalkan ilmu. Dan yang keempat menyampaikan. Insyaallah malam ini itulah barangkali hal-hal yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya jika masih ada waktu seperti biasa, mangga barangkali ada mau ditanyakan, dipersilakan.
akan kami jawab jika kami bisa menjawab. Jika kami tidak bisa menjawab, akan kami tanyakan kepada guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran katsiran pada guru kita Ustaz Syekh Abu Hanifah yang telah panjang lebar memberikan mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan pada malam hari ini bisa mengamalkan dan senantiasa bisa tetap istiqomah untuk senantiasa berdakwah, meneruskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Insyaallah karena waktunya sudah malam juga saja, dibatasi 2 orang penanya saja, dari bapak-bapak 1 dan dari ibu-ibu 1. Kita awali dari ibu-ibu dulu. Dari ibu-ibu silakan. Ada dari ibu-ibu? Dari bapak? Bapak? Bapak-bapak nggak ada juga? Ada? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir, nama Ahmad Taufik. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana cara agar dapat menguatkan ikatan ilmu agar yang disampaikan itu tidak salah? Kadang kita udah ada banyak ilmu yang kita terima, banyak juga yang lupa gitu. Kadang kita mau menyampaikan masih, ya Allah takut salah gitu Ustaz. Mungkin perlu jawabannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Selanjutnya dari ibu-ibu, sebelum dijawab ada Ujung. Di ujung itu. oh jauh, alhamdulillah. Di open, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kami, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika kita ingin mengajak atau ilmu yang kita tahu, mengajak orang lain untuk berbuat yang baik. Tapi kita tahu orang tersebut itu sebetulnya lebih paham daripada kita. Tapi ngelihat kesehariannya seperti yang Ustaz saya bilang, mengamalkannya kurang. Itu bagaimana kita mengajak beliau atau mengajak orang tersebut yang khawatir ada istilah ngajarin bebek berenang gitu ya Pak Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua dari kami, bagaimana solusi istri ketika ingin menghadiri acara seperti ini, acara yang baik, tapi tidak diizinkan oleh suami. Sebetulnya kan hal yang sangat disesalkan ya untuk acara-acara baik seperti ini. Tapi kita sebagai istri tentunya ingin ada ridho suami juga, tapi ingin memperbanyak ilmu. Sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun berada. Pertanyaan yang pertama adalah tentang agar supaya ingatan ilmu kita kuat sehingga mudah menyampaikan kepada seseorang. Itu bagaimana Ustaz? Imam Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau. Syakautu waqi'in su'ahifdi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang lemah.
Padahal Imam Syafi'i itu orang yang paling cerdas. Kecerdasan Imam Syafi'i kalau ngafal Al-Quran, ngafal satu lembar yang kedua, jika lembaran yang pertama nggak ditutup itu kehafal karena cerdasnya beliau. Malah ngadu kepada guru beliau, hafalanku lemah. Bagaimana akhirnya kata guru beliau? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku memberi petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi yang menjadikan sebab hafalan itu mudah hilang maksiat. Maksiat ya bermacam-macam. Ada bermaksiat dohir, mata melihat yang haram, mulut gunjing orang, telinga dengar yang haram. Ini maksiat dohir, ini pengaruh. Makanya pesantren kalau di kota, waduh itu ustadznya ekstra itu. Apalagi santrinya sering ke mall, waduh hilang hafalannya itu. Ya kan? Makanya kenapa pesantren itu di pelosok gitu, Bapak Ibu, di sawah gitu. Iya kan? Kalau di sawah kan ketemunya kata, jadi hafalannya cepet gitu. Tapi kalau sudah ke mall, waduh, apalagi sekarang Bapak Ibu di Indonesia ini kan lagi diuji kurang kain gitu kan bajunya orang ini. Jadi tambah bingung ini ya. Makanya dari situ ya memang pahala yang paling gede Bapak Ibu tinggal di kota bisa menjaga mata, ini pahala gede. Tapi kalau nggak bisa ya tinggal di kampung. Takutnya apa? Kampung juga ternyata dapat imporan baju dari kota yang kurang kain, sehingga orang-orang kampung sama. Ini muskilah, ini musibah. Dari sini bagaimana? Sudah, pokoknya kalau pengen hafalan cepat, jangan banyak maksiat kepada Allah. Kalau maksiat kepada Allah cepat minta maaf, cepat tobat, insya Allah nanti dikasih kemudahan. Terus gini, hafal tok belum cukup. Yang kedua apa? Manfaat. Hafal manfaat. Buya itu pernah ngomong kepada kami, Chef, ilmu manfaat itu jangan dibayangkan orang yang hafalannya banyak. Ilmu yang manfaat itu gini loh, Chef. Inti tiba-tiba ceramah di satu tempat, tak taunya ada orang pengen nguji inti. Ustadznya masih muda, coba ilmunya kayak apa ini? Iya kan? Ilmunya kayak apa ini ustadznya kok masih muda kayak gitu? Tak taunya apa? Jamaah yang tadi niatnya nggak benar itu apa? Belum nyampe ke sini apa? Bannya meletus jedor. Nggak jadi, balik lagi. Itu ilmu manfaat itu. Jadi Allah itu nggak seneng kalau dia itu dihinakan oleh manusia, itu nggak seneng. Sehingga apa? Apapun kalau dia akan direndahkan, Allah yang menjaga. Itu ilmu manfaat. Makanya dalam urusan berdakwah jangan takut sudah. Yang penting kita istiqomah. Makanya kami sama Buya, inti buka tanya jawab. Buya belum bisa, inti dengar tanya jawab Buya kan. Setelah itu inti pasrah kepada Allah, mudah-mudahan dikasih kemanfaatan. Ya alhamdulillah sih ya, semenjak saya ngisi di Bekasi nggak ada orang ngetes ya, kayaknya gitu, mau ngetes banyak meletus. Kalau enggak sakit gigi, sehingga nggak berangkat itu orang tua kami ya. Jadi orang yang dicintai Allah itu kayak gitu. Makanya hafalan tok nggak cukup, tapi dikasih kemanfaatan. Dan itu memang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Sehingga di dalam doa kan jelas, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah ilmu yang tidak manfaat. Nah, ilmu yang tidak manfaat maknanya di sini adalah jauh dari amal ya. Begitu juga tidak mau menyampaikan kepada orang. Jadi intinya jelas, kalau ingin hafalan cepat dan dikasih kemanfaatan, tiada lain dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengandalkan akal kita Bapak Ibu, Allah sangat mudah membinasakan akal kita. Tuh yang ahli maksiat, mentang-mentang dia cerdas, maksiat terus. Allah paling gampang merusak itu akal. Masuk ke kamar mandi buru-buru ya kan, tak taunya apa, sabun keinjak, akhirnya nyungsep, kejedok tembok, dar, otaknya gagar otak, nggak jadi pinter, goblok jadinya, ya kan? Makanya sudah, kalau pengen pinter, manfaat, dekat sama Allah. Makanya kami sering menginformasikan, nganjurkan kepada adik-adik kami itu, kamu itu kalau ujian nasional, jangan ngandalkan otakmu tok, bangun malam kamu yang rajin, ya, minta doa kepada ulama, ustadz, sering ke pondok. Karena itu kekuatan yang tidak pernah dipikirkan. Selama itu dia mikir, waduh ngapalin terus, malaman gak tidur.
Mau berangkat kena migrain, hilang semuanya, iya kan? Karena apa? Lupa, nggak dekat sama Allah. Minta sama Allah bangun malam, ngaji, bakti sama orang tua. Disitulah nanti akan dikasih keberkahan. Loh, kalau sudah dikasih keberkahan itu, Allah akan memberi ilmu yang tidak pernah ia ajarkan. Betapa banyak para kekasih Allah yang dekat kepada Allah, kalau ngomong itu badan dia nggak pernah belajar, tapi dikasih kemudahan bisa ngomong bener. Ya itulah berkah ilmu itu kayak gitu. Makanya semakin dekat kepada Allah, jangan maksiat kepada Allah. Kalau terlanjur maksiat, cepat balik. Manusia Pak, nggak mungkin nggak maksiat. Cepat balik, nggak boleh berlama-lamaan menunda. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, cara mengingatkan orang yang sudah ngerti ini gimana Pak Ustadz? Ya kan? Diingatkan dia pinter. Nah, Ibu, Bapak, kaidahnya di dalam berdakwah apa? Memandang yang kita ingatkan adalah sebagai ladang dakwah. Nggak pandang bulu, mau dia kiai, ada kiai pinternya ngomong tok nggak mau dengerin. Oh, ini masalah ini, ya kan? Ada kiai gitu orang tua kami. Apalagi sekarang zaman pengajian kan kiainya double. Ada pengajian Bapak Ibu semalam kiainya 10. Ajib ini. Daripada double kiai 10 kan mending dibagi-bagi ke tempat yang lain kan manfaat ya. Masa 10 kiai satu tempat ayo. Makanya kata guru kami, saya itu paling nggak mau kalau diundang pengajian ada ulama lain itu bukan nggak mau nggak ngargai ulama, enggak. Ya manfaatnya kurang, iya kan? Ayo coba, harusnya sini Bekasi cukup 1 orang kami tok, didobel 10 di sini. Coba kalau 10 orang dibagi tuh. Cikarang sana kan enak, jadi serempak, dapat manfaat semuanya. Makanya dari sini Bapak Ibu, ada kadang orang itu Bapak Ibu memang pandai ngomong tok, ya, sehingga apa? Dengerin nggak mau. Tapi ingat Ibu, konsep di dalam berdakwah apa? Jadikan beliau ladang pahala, diingatkan dengan cara yang benar. Tapi paling enak Bapak Ibu mengingatkan itu dengan ahwal. Lisanul ahwal ya, lisanul hal afdal min lisanil maqal. Berdakwah dengan kelakuan, suri tauladan itu lebih mengena daripada dengan omongan tok. Anda sebelum mengingatkan orang tuanya praktekkan dulu. Anda santun berbicara, amanah, jujur, sergap ngaji, sehingga apa? Kalau sudah Anda mengutamakan dakwah dengan suri tauladan, tidaklah Anda berbicara kecuali pasti didengar. Makanya suri tauladan itu penting. Nah, termasuk syaratnya berdakwah itu diantaranya adalah ibda binafsik, mulai dari diri kamu dulu. Sebelum kamu ngomong ke sana jauh-jauh, pertama kali yang harus dengar omonganmu ya diri kamu sendiri. Jangan sampai kita pandai ngomong tapi untuk orang lain. Iya kan? Ada satu cerita ini, cerita lucu. Ustadz semangat ceramah nyuruh orang infak sedekah. Oh, pahala sedekah gede, pahala sedekah gede, bayar zakat gede pahalanya, menjadikan ahli surga. Istrinya tersentuh. Ya Allah, saya jarang infak. Akhirnya apa? Semuanya televisi, kulkas di rumah dijualin, semuanya diinfakkan. Suaminya pulang, Dek, ambilin air dingin. Nggak ada air dingin Bang. Loh, kemana kulkasnya? Tak jual. Loh, kok dijual Dek? Iya Bang, Abang kan tadi tentang masalah infak, tak infakin. Loh, itu untuk jamaah, bukan untuk kita loh. Ini kan nggak bener ini. Jadi jamaahnya tok suruh nombok, terus ustadznya nggak pernah nombok. Loh, ini musibah ini ustadz kayak gitu itu. Ya, nggak bener nggak. Yang pertama kali ini harus dengar omongan kita ya diri kita sendiri. Kalau kamu ngomong sholat malam, ustadz, kamu sendiri gimana sholat malam? Jangan ngomong sholat malam, kamunya belang bentong kan gitu. Nah ini jadi pertama kali yang diajak ngobrol adalah diri kita sendiri. Jadi intinya ibu tetap berdakwah, sampaikan dengan kalimat yang indah, yang santun, jadikan beliau adalah ladang pahala. Akan tapi yang lebih mengena adalah dakwah itu dengan suri tauladan. Kalau sudah suri tauladan itu pasti akan bisa menjadikan orang itu hatinya tersentuh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, gimana Pak Ustadz kalau kita mau ngaji dilarang oleh suami? Kenapa ini Pak Ustadz? Jawabannya nasib, ya kan? Dapat suami kok ngelarang ngaji, kayaknya dulu salah pilih itu ya. Sudah sama orang tuanya nggak boleh kawin sama dia, maksa, akhirnya sekarang dilarang terus itu ya. Enggak lah, insya Allah ini suami ini semuanya ridho nanti istrinya ngaji ya. Kalau memang ada yang seperti itu Bapak Ibu, tetap Ibu harus patuh ya.
Jadi gini Ibu, di dalam kita meminta kepada suami itu harus ada adab, ada cara. Dikemas, dibikin, kalau kita minta sama suami, suami nggak bisa nolak. Caranya gimana? Satu, diapain Ibu? Ya dimanja dulu lah. Iya kan? Dimanja dulu, dipijetin kakinya malam-malam ya, jam 1 mijet sampai jam 2. Loh, bener ini Bang, Abang, kayaknya abang tadi waktu tidur ngoroknya keras sekali, kayaknya capek ya. Sambil dipijetin ini, nggak apa-apa Dek, udah malam Dek, nggak apa-apa Bang, demi abang kok. Gitu. Itu setiap malam kayak gitu Bapak Ibu. Pagi-paginya Ibu, Masya Allah, pagi-paginya ya apa, kopinya udah disiapkan ya, sarapannya pokoknya diekstrakan ini orang tua kami, iya kan, diekstrakan. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu suami terasa ini ada apa ya, kok tumben istriku kok beda kayak gini loh. Kalau sudah ngerasa tumben kayak gitu tuh hatinya sudah mulai kena itu. Kalau tadi dikasih nasi goreng tok sama pecelan tempe tok, kirim sekarang beli bakso, iya kan, ya nggak apa-apa bang, tuh kami beli bakso kan gitu. Bang, Masya Allah, abang kan suka bakso lama, nggak tak belikan bakso ini bang, ada makan siang bang, bakso bang. Sambil makan ngobrol, kenapa sih kamu kok berubah kayak gini Dek, ada apa sih Dek, gitu. Kayaknya kamu mau minta-minta ya, pasti ngomong kayak gitu. Ya katakan, iya bang, tapi enggak lah, takut abang nanti nggak ngizin. Enggak, minta-minta apa Dek, sambil makan bakso kan ya. Bang, masih inget nggak bang kan gitu, apa? Itu loh bang, minggu keempat bang, malam Ahad kan ada majelis bang, saya pingin bang ngaji bang, tak niatkan pahalanya untuk abang karena lagi makan bakso ibu ya kan. Akhirnya gimana? Iya kan gitu jadinya. Mau ngomong nggak iya gitu, gimana nelen baksonya kan gitu orang tua kami. Iya, ya udah berangkat akhirnya. Jadi artinya apa? Jadi orang itu Bapak Ibu harus cerdas. Lah coba sekarang Bapak Ibu izin sambil marah-marah, bang mau ngaji saya kan gitu. Makan di sana ambil sendiri, pokoknya mau ngaji. Lo ngajak perang orang kayak gini. Nggak bener ngajak suaminya kan gitu. Minta izinnya nggak bener. Jadi dimanja dulu ibu. Aduh ibu, bapak itu paling gampang sudah pokoknya. Ya, ibu kan ngerti, lebih tahu tek-tekannya itu. Makanya ibu sampai kami sampaikan, ibu pakai baju kurang kain di hadapan suami dianjurkan. Loh ini. Jadi diistimewakan sudah. Pokoknya kiranya dapat izin gimana sudah wis. Ya kan? Dan ingat nggak boleh kapok. Bulan ini nggak dapat nggak apa-apa, tetap istiqomah. Terus dimanja sampai nanti diizinin ngaji. Awalnya ibu dulu ngaji, tahun depan target gimana? Suamiku juga ngaji, terus dimanja terus. Jadi intinya gini Bapak Ibu, jika ibu tulus ingin melakukan kebaikan, maka Allah akan membantu. Kalau ibu tulus, Allah akan membantu dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tuh tulus. Suami, siapa yang memiliki suami kita? Allah. Sudah, kalau kita tulus pengen benar-benar rindu ngaji, minta kepada Allah, nanti Allah menggerakkan hati suami. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Baik, terima kasih orang tua kami. Jangan lupa ya, majelis bulan depan tanggal berapa? Tanggal 16 ya, di Masjid Al-Furqon ya. Tanggal 16 Bapak Ibu hari Jumat malam Sabtu. Minggu ketiga di Masjid Al-Furqon. Terus Sabtu malam Ahadnya minggu keempat di Masjid Al-Mukarramah. Dari Cirebon mau datang lagi? Oh, pahalanya gede ya kalau dari Cirebon. Kalau sampai Cirebon datang terus, Bekasinya absen terus, malu ya. Kayaknya surganya orang Cirebon ini. Orang Bekasinya wallahu a'lam gitu ya. Baik, insyaallah ini semuanya mudah-mudahan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kirim doa surat Fatihah untuk Ibu Darnia binti Tarbun yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kesehatan dan juga penyakitnya diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa dijadikan penyakitnya tersebut peleburan dosa dan pengangkatan derajat kemuliaan bagi dirinya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, cintailah kami semuanya ya Allah, sayangilah kami semuanya ya Allah. Siapapun yang ngaji di tempat ini, yang duduk di tempat ini, dari manapun dia datang, jadikan beliau-beliau orang yang kau cintai ya Allah. Jadikan beliau-beliau orang yang kau sayangi ya Allah. Berikan ridhamu kepada kami semuanya ya Allah. Berikan pengampunanmu kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang banyak teledor ya Allah. Tidak ada hal yang menjadikan kami ingin ngaji kecuali kami ingin mendapatkan pengampunanmu. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami ya Allah ampunilah. Dosa mulut kami ya Allah ampunilah. Dosa telinga kami ampunilah ya Allah. Dosa anggota tubuh kami ampunilah ya Allah. Dan dosa apapun yang kami miliki ampunilah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad berjanji, yang ngaji karenamu akan mendapatkan pengampunanmu ya Allah. Maka ampunilah. Ampunilah kami semuanya ya Allah. Jangan kau tinggalkan siapapun yang duduk di tempat ini kecuali kau ampuni. Siapapun yang mendengarkan suara ini kecuali kau ampuni ya Allah. Yang menyokong kegiatan acara ini, yang berjuang demi kelancaran acara ini ya Allah, jadikan beliau-beliau kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan kami semuanya kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu juga ya Allah keluarga kami ya Allah yang enggak sempat datang ke tempat ini ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Barangkali ada istri kami enggak sempat datang ke tempat ini ya Allah, di rumah ya Allah, karena lagi ada kesibukan ya Allah, maka istri kami ampunilah dosanya ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Kami enggak pengen punya istri ahli neraka ya Allah, maka ampunilah dosa istri kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah barangkali enggak sempat ngikut di majelis ini ya Allah, maka ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah. Begitu juga ya Allah para suami kami ya Allah, barangkali ada ya Allah suami kami ya Allah belum sempat ikut ngaji di tempat ini ya Allah, maka ampunilah suami kami ya Allah. Ampunilah ya Allah. Jangan sampai ya Allah suami kami menjadi ahli neraka-Mu ya Allah, maka ampunilah. Ampunilah semuanya ya Allah. Orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Guru-guru kami ya Allah, pembimbing-pembimbing kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Pejabat-pejabat kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, pengayom-pengayom masyarakat, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak kenikmatan yang kau berikan kepada kami, tapi kami kurang syukur ya Allah. Maka di tempat-Mu yang mulia ini ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bisa bersyukur akan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Beri kemudahan kami bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, sampai detik ini Engkau memberi kami panjang umur, maka beri kemudahan bagi kami bisa menyukuri nyawa ini ya Allah, bisa menyukuri nikmat umur ini ya Allah, sehingga umur ini kami pakai dalam hal yang baik, beribadah kepadamu ya Allah. Jangan sampai kami mengkufuri nikmat umur ya Allah. Permudah kami semuanya bisa bersyukur. Yang punya rumah permudah bisa bersyukur. Yang dapat pekerjaan permudah bisa bersyukur. Yang punya motor permudah bisa bersyukur. Yang punya kendaraan mobil permudah bisa syukur. Yang punya anak permudah bisa syukur. Yang punya hal apapun urusan dunia ya Allah, permudah kami semuanya bisa bersyukur ya Allah. Makna syukur yang sesungguhnya ya Allah, tiada lain menggunakan nikmat-Mu di jalan-Mu ya Allah, menggunakan nikmat-Mu di jalan-Mu. Dan makna mengkufuri nikmat adalah menggunakan nikmat-Mu di jalan yang Kau haramkan. Jauhkan dari kami ya Allah. Jangan sampai dengan motor kami pakai maksiat. Jangan sampai dengan mobil kami pakai maksiat. Jangan sampai dengan pekerjaan kami pakai maksiat. Jangan sampai dengan panjang umur
umur kami pakai maksiat ya Allah, jangan ya Allah, karena kami takut ya Allah tidak ada kemaksiatan yang kami lakukan kecuali mengundang murka-Mu, dan tidak ada murka-Mu kecuali menjadikan kami masuk neraka-Mu ya Allah. Kami takut neraka-Mu ya Allah, neraka-Mu mengerikan ya Allah, kami takut neraka-Mu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat, dan kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ada di antara kami ya Allah memiliki hajat urusan dunia ya Allah, pengen rezeki yang halal, kabulkan ya Allah. Jauhkan dari rezeki yang haram ya Allah. Pengen pekerjaan yang halal, jauhkan dari kami ya Allah rezeki yang haram ya Allah. Yang haram jika dimakan tidak berkah ya Allah, yang haram jika dimakan akan mengundang murka-Mu ya Allah. Maka siapapun yang duduk di tempat ini jika rezekinya masih bercampur, maka kami mohon kepadamu ya Allah, wahai Zat yang memiliki dunia, maka permudah bagi kami untuk mendapatkan rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, rezeki yang halal, pekerjaan yang halal ya Allah. Ya Allah, ada yang punya hajat ya Allah, pengen sembuh dari penyakit ya Allah, pengen sembuh dari sakit ya Allah, permudah ya Allah. Tidak ada zat yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Engkau, maka beri kesembuhan kepada kami ya Allah, zahir batin kami ya Allah. Angkat penyakit dari zahir kami, angkat penyakit dari batin kami ya Allah, dan jadikan rasa sakit yang kami rasakan, rasa sakit dari orang-orang yang sakit, jadikan itu peleburan dosa dan pengangkatan derajat dan pemberian pahala darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ada di antara kami yang duduk di tempat ini para orang tua ya Allah, beliau-beliau memiliki anak ya Allah, kami pun memiliki anak. Maka siapapun yang sudah memiliki keturunan, maka mohon beri keturunan kepada kami, keturunan yang soleh soleha ya Allah. Jadikan keturunan kami ahli surga-Mu, jadikan anak-anak kami ahli surga-Mu, dan mohon ya Allah jangan sampai anak kami menjadikan sebab kami masuk neraka, jangan ya Allah. Maka jadikan keturunan kami ya Allah keturunan ahli surga-Mu, dan jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan ahli surga-Mu, dan siapapun yang memperbantu acara ini ya Allah, jadikan beliau-beliau ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu, ahli surga-Mu. Dan bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, hati kami ada dendam ya Allah, hati kami ada dengki, ada iri, ada hasud ya Allah, ada sombong ya Allah, ada riya ya Allah. Sungguh penyakit batin lebih parah daripada penyakit zahir. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, wahai Zat yang bisa membersihkan hati kami, maka bersihkan hati kami, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Beri ketenangan di dalam hati kami ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah kedengkian ya Allah, kedengkian di antara ustaz, jauhkan dari kami. Kedengkian di antara para pekerja, jauhkan dari kami. Kedengkian di antara para pedagang, jauhkan dari kami. Kedengkian di antara ya Allah para hamba-hamba-Mu, jauhkan dari kami. Wujudkan keindahan dengan sesama kami ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang indah, jadikan majelis ini ya majelis yang tentram, dan wujudkan dari majelis ini ya Allah orang-orang yang soleh soleha. Munculkan dari majelis ini ya Allah orang-orang yang soleh soleha. Munculkan dari majelis ini ya Allah orang-orang yang semakin takut kepadamu ya Allah. Munculkan dari majelis ini ya Allah orang-orang yang rindu untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Permudah kami semuanya ya Allah untuk bisa ziarah Mekah ya Allah, ziarah Mekah ya Allah, kunjung kepada Ka'bah, permudah ya Allah. Ziarah Madinah kepada makam kekasih Nabi Muhammad, permudah ya Allah. Kami rindu ingin tawaf di hadapan Ka'bah, permudah ya Allah. Kami rindu ingin mengucapkan salam dari dekat kepada kekasih Nabi Muhammad, maka permudah ya Allah. Dan siapapun dari saudara-saudari kami yang mendahului kami ya Allah berangkat ke sana, beri kemudahan ya Allah di dalam ibadahnya ya Allah. Beri kesehatan ya Allah, jauhkan dari ujian-ujian yang menjadikan ia tidak sabar ya Allah. Dan sekarang ya Allah yang sedang terjadi ya Allah, ada yang meninggal dari jamaah haji ya Allah, jadikan beliau-beliau mati syahid, jadikan beliau-beliau mati syahid ya Allah, menemukan kemuliaan surga-Mu ya Allah. Dan jadikan kami semuanya kelak ya Allah mati syahid, mati yang benar ya Allah.
Betapa mulia ya Allah hamba-hambamu yang berangkat, kau cabut nyawanya di sana ya Allah, berada di satu tempat yang mulia, tanah haram. Tidak ada orang yang meninggal di sana kecuali meninggal mati syahid ya Allah. Mulianya mereka ya Allah. Maka jadikan kami pun yang di sini kelak, jika pada waktunya cabutlah nyawa kami dalam keadaan mulia, cabutlah nyawa kami dalam keadaan syahid, cabutlah nyawa kami kelak ya Allah dalam keadaan kebaikan ya Allah. Dan beri keistiqomahan kepada kami untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini ya Allah. Senangkan, rindukan untuk hadir majlis-majlis seperti ini ya Allah. Jadikan ini hiburan ya Allah bagi kami ya Allah. Maka siapapun yang baru datang ke tempat ini ya Allah, beri keistiqomahan untuk bisa hadir di majlis-majlis yang lainnya ya Allah, untuk bisa hadir di majlis-majlis yang lainnya ya Allah. Istiqomah sampai nanti menghadap kepadamu ya Allah. Permudah. Dan terakhir kami mohon kepadamu ya Allah, jika Engkau akan mencabut nyawa kami, itu pasti ya Allah, kami pasti bakal mati ya Allah. Di dunia kami hanya tinggal nunggu waktu. Betapa banyak tahun kemarin saudara-saudari kami ya Allah masih duduk bareng, bahkan teman-teman kami masih duduk bareng, akan tapi tahun ini ya Allah sudah dikubur. Tahun ini sudah mendahului kami ya Allah. Jika teman-teman kami satu persatu mendahului kami, berarti akan nyampe giliran kami ya Allah, akan tiba giliran kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jadikan jika Engkau akan mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, cabutlah nyawa kami dalam keadaan salat, cabutlah nyawa kami dalam keadaan haji seperti ini ya Allah. Dan mohon jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kami durhaka kepadamu. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami meninggalkan salat. Jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami melanggar kepadamu ya Allah. Maka jadikan kami semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir.